Indonesia is the most beautiful land in the universe. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, manapun di sana, manapun di sana. Katamu lawan Adinda, Adinda iman tidak ada sama layak, iman tidak ada sama layak. Sayang, sayang, siapa tokaan matego, tego gorokan sayang. Sayang, sayang, siapa tokaan matego, tego gorokan sayang. Laya, 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 laya. Laya, laya, laya. 5 sila dalam Pancasila bukanlah daftar terpisah, melainkan sebuah kesatuan organis. Mereka saling menjiwai dan tidak bisa dipisahkan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, adalah pondasi spiritual. Ia mengakui pentingnya keyakinan beragama, namun bukan satu agama tertentu. Ini adalah fondasi toleransi dan moralitas bangsa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut kita untuk mengakui martabat setiap manusia. Ini adalah penolakan terhadap penjajahan, diskriminasi, dan kezaliman. Ini adalah panggilan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, adalah pengikat yang mencegah perpecahan. Ia menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan adalah jantung demokrasi kita. Kekuatan ada di tangan rakyat, diwujudkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tujuan akhir. Ini bukan hanya keadilan hukum, tapi keadilan dalam ekonomi, pendidikan, dan kesempatan hidup. Bener, ngapain sih bahas Pancasila? Toh nyatanya gak dijalani. Kalau kita ikutan cuek, berarti kita termasuk dari salah dong. Oke, kita bisa bahas tentangnya. Misalnya sila pertama, yaitu masih banyak toleransi yang kita harus tahan. Aku lihat sendiri di berita ada orang dihina karena beda keyakinan. Itu jelas melanggar sila pertama dan kedua. Dan di media sosial gampang banget orang hujat dan banyak hoax yang menyebar.
Ya wajar lah. Zaman sekarang semua orang mikirin diri sendiri. Mana ada yang mikirin persatuan. Justru itu tantangan sila ketiga. Kalau kita biarin, kita bisa pecah. Lagi masalah keadilan, lihat aja, ada yang kayak makin kaya, miskin makin miskin. Itu tantangan sila kelima loh. Tapi benar juga kata Guntur, kadang Pancasila terasa kayak teori saja. Salah, Pancasila itu dasar kita. Kalau kita yang muda nggak peduli, siapa lagi yang jaga? Rasanya sangat berat banget. Apa kita bisa melawan arus zaman sekarang ya? Kita nggak harus bekerja. Perubahan bisa dimulai dari kita. Dari hal kecil bibit toleransi nggak gampang berkembang. Itu udah bukti nyata dari kita. Betul, kadang kita lupa kekuatan besar dimulai lahir dari tindakan kecil. Aku jadi mikir, aku harus lebih hati-hati lagi di media sosial. Jangan asal ikut tren, tapi pakai buat hal positif aja. Mungkin aku juga salah. Selama ini cuma nyihir. Padahal kalau aku peduli sedikit aja, bisa jadi perubahan. Posisiku nggak membantu. Harusnya aku lebih percaya kalau generasi kita itu generasi yang bisa gitu. Itu artinya kita semua setuju. Tantangan ada, tapi kita bisa hadapi dengan Pancasila. Ya, Pancasila bukan cuma kata-kata. Kalau tidak dijalani, itu jadi cahaya di tengah gelapnya tantangan zaman. Kami Generasi muda siap menjaga dan mengamalkan Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Percaya, bertakwa akan Tuhan yang Maha Esa. Menjaga rasa, pantang memaksa. Tuhan anugerahi warna-warni, tuk disyukuri. Bukan saling memerangi. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesamaan dalam hak, kewajiban dan derajat. Bukan sekedar sebuah impian. Siapkan rencana, berbenah diri, jalan paling bijaksana. Ketiga, persatuan Indonesia. Terhampar ribuan pulau indah, pesona karunia-Nya tanpa pinta. Semoga tiada lagi ada pulau yang berpisah. Jaga bersama, lestarikan selagi bisa. Bhinneka Tunggal Ika, wujudkan persatuan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah demi bersama, pantang marah, mufakat akan ada. Satu bangsa laksana keluarga. Keputusan bijaksana harus selalu terjaga. Ingat, tanggung jawab pada Yang Maha Kuasa. Bila sadar diri, akan indah, aku rasa. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan adalah keharusan hak setiap insan. Generasi muda adalah pewaris dan penjaga Pancasila, namun mereka menghadapi badai tantangan yang tak pernah dialami generasi sebelumnya. Tantangan internal muncul dari ancaman individualisme dan pragmatisme ekstrim yang dipicu oleh gaya hidup global. Nilai gotong royong mulai luntur, digantikan oleh siapa cepat dia dapat mengikis rasa keadilan sosial. Jauh dari hiruk-pikuk politik, Pancasila sejatinya lebih terasa denyutnya dalam interaksi sosial kita sehari-hari. Ia adalah etika publik yang mengikat kita. Sila ketuhanan diwujudkan melalui toleransi yang lurus. Sila keadilan sosial dan persatuan menjelma dalam semangat gotong royong.
Ia mengajarkan bahwa perbedaan budaya, bahasa, dan tradisi adalah kekayaan nasional, bukan alasan untuk pemecah. Kita merayakan perbedaan, namun di era digital yang semakin terpolarisasi, fondasi ini mulai diuji. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.